Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau teramat baik di dalam hidup kami dari tadi malam hingga pagi ini. Tuhan memberikan kami istirahat yang indah, kami boleh bangun, masih bernafas, penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengerti akan hikmat, akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami boleh dibekali untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari ini. Berkati jemaat Tuhan supaya tetap dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat di hari ini. Saya hari ini mengambil tema Cintailah Gereja Kita. Ya, jemaat yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya ada sempat berkomunikasi dengan salah seorang suku Batak yang tidak lain adalah teman satu marga yang tinggal di kota Ambon. Kami berkenalan melalui via telepon dan kami membicarakan berbagai macam hal. Dan sampailah saya pada satu pertanyaan yang sangat ingin saya ketahui. Lalu saya bertanya kepada bapak itu. Saya bertanya, mengapa di Ambon ini gereja HKBP belum berdiri sampai saat ini? Dan lalu si bapak ini menjawab, katanya dulu sewaktu para petinggi di pemerintahan maupun di kemiliteran ada beberapa orang Batak, maka pada saat itu diadakanlah sebuah perayaan Natal bersama kumpulan orang-orang Batak yang ada di Ambon ini. Dan pada saat itu mereka mengundang ketua sinode GPM. Dan pada saat acara Natal itu juga hadir ketua sinode HKBP. Dan pada saat pertemuan itu maka ketua sinode HKBP berbincang-bincang dengan ketua sinode GPM. Dan di situ ketua sinode HKBP meminta izin kepada ketua sinode GPM supaya sinode HKBP boleh membuka gereja HKBP di kota Ambon. Tetapi yang menjadi jawaban dari ketua sinode GPM berkata bahwa boleh suku Batak mendirikan gereja HKBP tetapi dengan mengambil gereja GPM yang ada di kota Ambon. Nah, kalau saya mengartikan mungkin seperti gereja GPM Hok Intong yang ada saat ini di kota Ambon. Nah, dengan jawaban yang seperti demikian, akhirnya orang-orang Batak yang ada di kota Ambon mengurungkan niatnya untuk mendirikan gereja HKBP untuk melayani suku Batak yang ada di sekitaran kota Ambon. Nah, jemaat yang terkasih, ketika saya membandingkan kisah yang di atas tadi, gereja atau sinode HKBP dengan GPM, dan bagaimana berdirinya sinode Gereja Kristen Kalam Kudus di kota Ambon, tentu jemaat mengetahui secara lebih detail bagaimana gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di kota Ambon ini bisa berdiri. Nah, ketika saya merenungkan hal itu, maka ternyata Tuhan sungguh-sungguh baik kepada sinode Kalam Kudus. Karena tepat pada waktunya Tuhan mendirikan gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di kota Ambon yang pada saat itu juga adalah bercorak kesukuan yaitu etnis Tionghoa. Nah, untuk itu sebagai warga gereja Kalam Kudus Ambon, bukankah saat ini kita merasa sangat-sangat bersyukur karena Tuhan telah memakai gereja Kristen Kalam Kudus Ambon untuk melayani umat Tuhan di kota Ambon ini. Efesus 2 ayat 19 sampai 22 itu berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, jemaat yang terkasih,
Sama seperti bangsa Israel, sebenarnya kita juga adalah orang asing dan pendatang. Israel sebenarnya adalah orang asing dan pendatang di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Tuhan hendak memakai orang pendatang ini, orang asing ini, umat pilihannya ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kita ketahui selanjutnya di kitab Roma bahwasanya bangsa Israel itu telah gagal untuk membawa berkat bagi bangsa di sekitarnya. Nah, kalau kita bisa katakan itulah gereja Tuhan di masa perjanjian lama. Nah, jemaat yang terkasih, kita sebenarnya semua tadi saya katakan adalah orang asing dan pendatang di dalam dunia ini sampai nanti pada waktunya Tuhan akan membawa kita masuk ke sorga. Tetapi di dalam dunia ini Tuhan mengumpulkan kita, komunitas orang percaya, orang-orang kudus, dan kita menjadi satu keluarga di dalam Allah. Itulah gereja. Gereja mula-mula di perjanjian baru awalnya memang berasal dari suku Yahudi. Tetapi penginjilan terus-menerus berkembang sehingga akhirnya berbagai etnis, baik itu bangsa Yunani dan bangsa-bangsa lain itu boleh menjadi warga gereja mula-mula. Jemaat yang terkasih, Kristus adalah kepala gereja kita dan kita adalah tubuh Kristus. Gereja Kalam Kudus Ambon, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, Tuhan izinkan berdiri di kota Ambon ini tepat pada waktunya Tuhan. Tentu karena Tuhan ingin memakai gereja ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kota Ambon. Jemaat terkasih, gereja bukanlah gedungnya, tetapi kitalah gereja. Tuhan ingin memakai kita, pribadi lepas pribadi, warga gereja ini, untuk menjadi berkat bagi warga sekitar. Untuk itu cintailah gereja kita. Marilah kita siap untuk dipakai Tuhan. Marilah kita siap untuk berkarya demi kemuliaan Kristus yang kita sembah sebagai kepala gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi ini kami diingatkan untuk kami boleh mencintai gereja Tuhan. Betapa kami mengingat, sungguh Tuhan ingin berkarya bagi gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di kota Ambon ini. Kalau Sinode HKBP tidak bisa Tuhan membangun, mendirikan gereja di kota Ambon ini, tapi Tuhan sudah mengizinkan Sinode Kalam Kudus Ambon berdiri sejak 40 tahun lebih yang lalu. Itu semua karena Tuhan berkehendak. Tuhan hendak memakai gereja ini menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kota Ambon. Ingatkan kami ya Tuhan sebagai warga gereja, anggota jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon untuk boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami siap berkarya, siap memuliakan Tuhan karena kami tahu Kristus adalah kepala gereja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini, biarlah mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.